Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral di sorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan juga saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam. Hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban, yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB
mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada sekret panggilan. Sampai berapa hari untuk penahanannya 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Oke, itu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.